Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad SK Fahmi dari kelas MN22E akan mempresentasikan makalah tentang investasi. Investasi sering diartikan masyarakat sebagai penanaman modal dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Pelaku investasi dikenal sebagai investor. Investor adalah seseorang yang menanamkan modalnya berupa pemberian jaminan keamanan yang baik, upah buruh, dan lain sebagainya. Menurut Giogianto, investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Investasi dapat diartikan pula sebagai penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Menurut Tandelilin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi pada surat berharga mulai dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar. Masyarakat mulai mengenal saham dan berbagai bentuk surat berharga lainnya. Pasar modal merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan saham. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham yang akan datang sebagai imbalan atas waktu dan resiko yang terkait dengan investasi tersebut. Asas investasi mempunyai dua pengertian, yakni sebagai dasar, alas, fondamen di satu pihak dan di pihak lainnya. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atau investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu yang pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal, yang kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan yang terakhir, yang ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Jenis-jenis reksadana. Secara umum, jenis reksadana terbagi menjadi 4, yakni reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumen investasinya dapat berupa term deposit, certificate of deposit, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Resikonya relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek, utang, atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Resikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Yang ketiga ada campuran. Reksadana campuran adalah jenis reksadana pengalokasikan dalam investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan kombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risiko reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Yang keempat ada reksadana saham.
Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Resikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Keuntungan dan resiko investasi reksadana. Keuntungan berinvestasi di reksadana. Investasi reksadana mendatangkan berbagai peluang keuntungan. Investor reksadana dapat melakukan diversifikasi investasi tanpa harus memiliki modal yang besar. Sebagai contoh, investor dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin bisa dimiliki jika investor tersebut tidak mempunyai dana yang besar. Resiko berinvestasi di reksadana. Seperti halnya wadah investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana juga mengandung berbagai peluang resiko. Contohnya, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan, resiko yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana ini dapat diminimalisir oleh manajer. Contohnya, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana ini dapat meminimalisir oleh manajer investasi dengan prinsip diversifikasi yang diterapkan. Cara kerja reksadana. Yang pertama, ada manajer investasi mengumpulkan dana dari nasabah. Tentu saja dalam proses investasi reksadana pasar uang dimulai dengan manajer investasi mengumpulkan dana atau modal yang disetorkan oleh nasabah. Kemudian dana tersebut diinvestasikan ke dalam beberapa instrumen pasar uang sebagai sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposit, dan lain sebagainya yang nantinya memberikan imbalan hasil sebagai tanda bukti proses investasi dilakukan oleh manajer investasi. Yang kedua, ada manajer investasi pengelolaan dana nasabah. Setelah manajer investasi mengumpulkan dana dari nasabah, berikutnya dana tersebut akan dikelola dengan membuat portofolio investasi. Portofolio investasi ini berisikan beberapa instrumen pasar yang seperti sertifikat Bank Indonesia, obligasi, dan instrumen pasar yang lainnya dengan masa jatuh tempo di bawah 1 tahun. Manajer investasi kemudian akan mengolah dan menginvestasikan portofolio investasi tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, memberi laporan pada investor. Dalam investasi reksadana, termasuk reksadana pasar uang, tugas manajer investasi tidak hanya menghimpun dan mengelola dana tersebut, tetapi juga memberikan laporan kepada investor mengenai dana yang diinvestasikan secara berkala. Laporannya berupa komposisi aset, kinerja produk, sekaligus portofolio efeknya. Kesimpulan, reksadana merupakan sarana investasi bagi investor untuk dapat berinvestasi ke berbagai instrumen investasi yang tersedia di pasar meski memiliki keterbatasan dana, waktu, dan pengetahuan karena ia tak lagi perlu repot mengelola portofolio investasinya sendiri sebab sudah dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Beberapa usaha yang sudah dilakukan otoritas jasa keuangan kantor regional dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi reksadana khususnya di Jawa Timur, yaitu dengan sosialisasi yang mendatangi universitas, lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah atau pemerintah kota, dan karyawan BUMN. Usaha-usaha tersebut seharusnya dapat dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas, mengingat Jawa Timur tidak hanya Surabaya dan sekitarnya. OJK bisa mendatangi pelosok dalam sosialisasi pasar modal, terutama reksadana, sehingga mereka yang buta akan hal tersebut dapat memiliki literasi yang cukup dan dapat menumbuhkan atau meningkatkan minat masyarakat dalam investasi reksadana. Selain meningkatkan kualitas, juga perlu diperhatikan kualitasnya sehingga target dalam usaha yang dilakukan hasilnya terus meningkat.